Halo teman-teman calon mahasiswa baru FEB Unpad. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Yang di YouTube, yang di Instagram, bagaimana kabarnya? Oke, Ruli dengar kabarnya baik-baik aja ya teman-teman. Semoga sehat selalu. Walau di tengah pandemi kali ini, kita harus semangat ya. Semangat terus ya teman-teman untuk terus beraktivitas. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah direncanakan oleh negara seperti itu. Dan tentunya hari ini hari yang sangat istimewa banget nih teman-teman, karena hari ini bakalan kita tunggu-tunggu nih teman-teman, terutama buat teman-teman calon mahasiswa baru FEB Unpad. Seperti itu, dan seperti apa yang udah diinformasikan ke teman-teman melalui Instagram dan platform lainnya, hari ini bakalan ada acara yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman semua. Apalagi kalau bukan Virtual Open Day FEB Unpad, seperti itu. Oke, halo teman-teman semua. Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan teman-teman. Nama saya Muhammad Ruli dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Islam angkatan 2019. Dan tentunya di sini Ruli bakalan nemenin teman-teman nih sekitar kurang lebih 45 menit ke depan. Jadi buat teman-teman jangan sampai kelewatan, karena sedikit pun informasi yang terlewatkan oleh teman-teman itu bakalan buat teman-teman menyesal seperti itu. Jadi jangan sampai ya teman-teman. Oke, halo teman-teman semua. Virtual Open Day pada hari ini sangat spesial karena di hari ini kita bakalan kenalan nih sama seluruh program studi yang ada di FEB Unpad seperti itu. Dan hari ini kita bakalan kenalan nih sama salah satu prodi yang cukup muda umurnya, tapi semakin hari trennya semakin keren nih teman-teman, semakin oke teman-teman. Jadi buat teman-teman, Ruli ingetin lagi bahwa jangan sampai kelewatan ya teman-teman, karena hari ini bakalan cukup istimewa banget nih buat teman-teman. Oke, sebelumnya juga ada informasi nih, saya mau berterima kasih kepada Studio FEB Unpad. Mungkin bisa di-follow nih di Instagram studio.feb Unpad. Lalu bisa juga di-follow Instagram dan YouTube FEB Unpad sendiri dengan FEB Unpad gitu di Instagram dan YouTube seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan dulu yuk teman-teman video singkat dari program studi Ekonomi Islam. Ekis Jaya! Ekis Jaya! Ekis Jaya! Oke, gimana nih teman-teman videonya? Keren banget dong pastinya. Tapi belum sampai di situ aja teman-teman, karena setelah ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih teman-teman sama yang paling tahu mengenai Prodi Ekonomi Islam seperti itu. Dan teman-teman, untuk membahas banyak sekali pertanyaan dan banyak sekali keingintahuan dari teman-teman semua terkait Prodi Ekonomi Islam FEB Unpad,
hari ini kita sudah kedatangan satu narasumber nih teman-teman yang sangat tahu banget nih mengenai ekonomi Islam FEB Unpad. Dan di sini sudah hadir nih bersama kita Pak Cupian selaku Kepala Prodi Ekonomi Islam. Halo Pak. Halo Rul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak hari ini kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah baik ya Pak. Semoga sehat selalu dan tentunya Pak Cupian ini memberikan semangat baru buat kita nih teman-teman bahwa di dalam kondisi pandemi kali ini bukan menjadi halangan, melainkan menjadi sebuah tantangan nih yang harus kita taklukkan. Seperti itu teman-teman. Oke, halo teman-teman semua. Kita langsung aja yuk ke acara utamanya. Siap nih teman-teman? Oke, siap ya teman-teman. Udah kedengeran banget nih semangat dari teman-teman untuk melihat acara ini seperti itu. Oke, nah teman-teman, karena udah banyak banget nih yang nggak sabar dan banyak banget nih yang nggak sabar untuk ngegali informasi dari prodi yang kece banget tentunya. Apalagi kalau bukan ekonomi Islam. Tapi teman-teman, karena pertanyaan dari teman-teman itu banyak banget, di sini Ruli bakalan filter dulu karena pertanyaan dari teman-teman belum semuanya bisa kita jawab seperti itu. Oke, mungkin Pak, saya sebagai mahasiswa ekonomi Islam nih Pak, Ruli itu belum terlalu tahu nih Pak mengenai gimana sih awal muala dihadirkannya prodi ekonomi Islam di FEB Unpad. Baik, Ruli, ini pertanyaan menarik dan memang harus diketahui oleh baik Mas yang sudah menjadi mahasiswa ekonomi Islam maupun calon-calon yang berminat untuk masuk ke ekonomi Islam. Mengenai sejarah bagaimana berdirinya program studi ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran ini. Nah, sejarahnya dimulai dari tahun 1997, di mana waktu itu sekelompok mahasiswa di FEB itu yang memiliki kepedulian untuk mengembangkan ekonomi Islam, mendirikan satu komunitas namanya Islamic Studies of Economic Group atau ISEG, yang mereka secara rutin melakukan berbagai kajian-kajian berkaitan dengan ekonomi dan keuangan Islam di antara mereka. Nah, mereka juga seringkali mengundang para pakar-pakar dari luar ekonomi Islam. Dan sampai akhirnya kegiatan-kegiatan ISEG ini juga meluas ke kegiatan-kegiatan yang melibatkan dosen di internal Unpad sendiri. Nah, ini kemudian menjadi ide bagi dosen-dosen di Fakultas Ekonomi saat itu untuk menyelenggarakan juga berbagai kegiatan kolaborasi dengan mahasiswa yang ada di komunitas ISEG itu. Di antaranya mengadakan berbagai kajian, seminar, kemudian riset ekonomi Islam. Nah, kemudian baru pada tahun 2001 ekonomi Islam ini mulai diadopsi ke kurikulum sebagai satu mata kuliah pilihan, namanya ekonomi Islam. Dan tanpa diduga ternyata peminatnya sangat banyak. Kemudian juga berkembang mata kuliah lainnya selain ekonomi Islam, ada ekonomi keuangan dan perbankan syariah. Ini pun juga sama peminatnya banyak. Nah, setelah melihat animo dari mahasiswa yang pada saat itu tentu mahasiswa FEB ya, yang berminat untuk belajar ekonomi Islam, maka dari pihak fakultas dan dosen-dosen yang pada saat itu konsen terhadap ekonomi Islam yang diinisiasi oleh dekan pada saat itu, Ibu Profesor Dr. Erni Autisule, membentuk satu tim untuk menyusun proposal pendirian prodi. Yang kemudian kita juga sempat melakukan survei pasar. Dan ternyata berdasarkan survei pasar sangat tinggi peminat untuk masuk ke prodi ekonomi Islam. Yang tentunya diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang punya brand lah, baik di Jawa Barat maupun nasional. Nah, kemudian dari 2000 itu di sekitar tahun 2010, kemudian dalam perjalanannya di 2014 baru proposal ini disetujui, artinya SK pendirian prodi ini disetujui. Waktu itu timnya juga diperkuat oleh 2 orang profesor guru besar ya, yang sama-sama concern untuk menghadirkan ekonomi Islam di FEB, yaitu almarhum Profesor Dr. Nen Amran, satu lagi adalah Profesor
Tafi Yusron yang alhamdulillah sekarang beliau masih ada. Semoga ini bagi almarhum Prof. Nen Amran merupakan satu amal jariah yang insya Allah mengalir terus bagi beliau. Dan ini bagi Prof. Tati juga yang punya jasa yang sangat besar di dalam menginisiasi pendirian Prodi Ekonomi Islam. Nah, tadi 2014 keluar SK pendirian, di 2015 baru Ekonomi Islam ini benar-benar hadir dengan menerima mahasiswa angkatan pertama 2015. Pertamanya 2015. Ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Setelah itu kan berkembang sampai di angkatan pertama itu diterima mahasiswa sekitar 80 orang. Dari peminat di atas 2000. Jadi di tahun pertama itu sudah sangat ketat. Iya. Karena ya selama ini kan kita ketahui bahwa prodi-prodi ekonomi Islam itu memang sudah ada di luar. Hanya yang menyelenggarakan itu bukan di PTN tapi di PTS. Sehingga ketika UNPAD sebagai salah satu PTN BH yang menyelenggarakan ini, mereka melihat bahwa ini satu hal yang menarik, ada prodi ekonomi Islam di satu perguruan tinggi yang di bawah Kemenristek Dikti seperti itu. Dan alhamdulillah semakin berkembang seperti sekarang sudah berapa ya, 5 angkatan ya. Iya. Dan juga sudah meluluskan angkatan 2015, kemudian 16 dan 17 seperti itu. Oke, teman-teman, tadi udah diceritain nih sejarah dari ekonomi Islam itu sendiri. Jadi menarik banget ya cerita dari Pak Cupian tadi. Awal dari muala ekonomi Islam itu ada ternyata dari keresahan nih dari teman-teman mahasiswa yang sehingga di kala itu tuh membentuk sebuah komunitas yang namanya ISEID. Dan setelah itu dikaji terus-menerus sehingga dijadikan sebuah kurikulum, dan dari dosen-dosen FEB menghadirkanlah ekonomi Islam seperti itu di tahun 2014, dan awal mula ada mahasiswa di tahun 2015. Nah, Ruli sendiri tertarik banget sih sebenarnya sama ekonomi Islam ini, karena Ruli lihat bahwa prospek ekonomi Islam ini sangat berkembang nih di dunia ini, di sekarang hari ini gitu. Terbukti mungkin dengan adanya merger bank syariah seperti itu. Oke Pak, mungkin Ruli mau nanya-nanya lagi nih perihal teman-teman mungkin banyak yang kepo juga, apa sih kira-kira yang dipelajari sama ekonomi Islam itu, kurikulumnya mungkin secara garis besar. Baik, secara garis besar kurikulum Prodi Ekonomi Islam FEB UNPAD ini dapat dibedakan dari mata kuliahnya. Pertama ada mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas, dan mata kuliah khusus prodi dengan 2 konsentrasi, yaitu konsentrasi ekonomi pembangunan Islam dan konsentrasi manajemen keuangan dan perbankan Islam atau perbankan syariah. Nah, ini tentu disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan prodi ekonomi Islam, di mana dengan materi-materi yang ada di kurikulum ini, Prodi Ekonomi Islam akan mencetak lulusan-lulusan yang dipersiapkan untuk menjadi pertama analis, kemudian akademisi lah di bidang ekonomi dan keuangan Islam. Kemudian yang kedua sebagai praktisi di sektor keuangan syariah tentunya yang sekarang sedang berkembang di Indonesia. Yang ketiga adalah sebagai praktisi di industri halal. Sekarang juga setelah sektor keuangannya berkembang, mulai menyusul sektor realnya atau industri halal. Dan kita juga mempersiapkan SDM-nya untuk mengisi posisi-posisi di industri halal. Dan yang keempat adalah untuk menyiapkan mereka-mereka yang berminat untuk berkarir sebagai entrepreneur. Tentu yang berbasis ekonomi Islam atau ekonomi syariah, seperti itu. Nah, mengenai kurikulumnya sendiri, dari jumlah SKS sama dengan prodi-prodi S1 di prodi yang lain, yaitu 144 SKS. Dan mata kuliah yang dibekali kepada mahasiswa dalam mata kuliah yang tentunya sangat dibutuhkan oleh mahasiswa pada saat mereka lulus. Tadi mereka bisa berkarir di bidang-bidang yang tadi saya sebutkan. Nah, sebagai contoh mata kuliah yang menjadi unggulan di Prodi Ekonomi Islam, diantaranya ada mata kuliah manajemen keuangan Islam, kemudian manajemen dan bisnis syariah, kemudian
industri halal dan analisis pasar modal seperti itu. Ini merupakan mata kuliah yang ketika ditawarkan ke luar pun juga peminatnya banyak, karena sekarang kan di kampus Merdeka sangat terbuka peluang kita menawarkan mata kuliah ke mahasiswa di luar baik di luar prodi maupun di luar Unpad seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mungkin ini bisa mencerahkan juga nih buat teman-teman pengetahuan tentang ekonomi Islam. Jadi kalau mau kuliah di ekonomi Islam itu bukan melulu tentang perbankan syariah. Jadi prospek kerja dari ekonomi Islam itu sendiri sangat-sangat luas teman-teman, seperti itu. Mungkin Pak ngomongin soal ini Pak, calon mahasiswa baru nih pada kepo. Gimana sih Pak daya tampung dari ekonomi Islam itu sendiri? Mungkin dari SNMPTN, SBMPTN, dan bahkan SMUP juga Pak. Ya. Baik, ini sangat terbuka ya peluang bagi calon mahasiswa baru yang sekarang mungkin duduk di kelas 3 atau kelas berapa? Kelas 12 ya? 12. SMA. Untuk masuk ke Prodi Ekonomi Islam melalui berbagai jalur, SBMPTN, SMPTN, SBMPTN, dan jalur SMUP. Di mana secara total untuk tahun ini Prodi Ekonomi Islam akan menerima sejumlah 100 orang mahasiswa baru yang terbagi ke dalam proporsinya SMPTN 30%, kemudian SBMPTN 40%, dan SMUP 30%. Seperti itu. Artinya peluang sangat terbuka bagi calon mahasiswa baru untuk masuk ke Prodi Ekonomi Islam dengan jalur-jalur tadi yang ada yang disediakan oleh Universitas Padjadjaran, seperti itu. Oke, betul sekali ya teman-teman. Ini kesempatan yang sangat besar nih buat teman-teman, karena di tahun ini kebetulan meningkat nih daya tampung dari ekonomi Islam itu sendiri. Mungkin Ruli cerita dari tahun Ruli ya, dari 2019, waktu itu angkatan 2019 ekonomi Islam tuh sebanyak sekitar 65 orang. Dan di tahun 2020 itu sebanyak 85 orang. Dan di tahun ini akan lebih banyak lagi nih, sebanyak 100 orang. Seperti itu. Oke Pak, mungkin boleh cerita-cerita juga nih Pak terkait program internasional yang ada di ekonomi Islam. Baik. Boleh, Pak? Nah, ekonomi Islam juga selain menyelenggarakan perkuliahan reguler selama 3 tahun belakangan mulai dari angkatan 2018, kita juga menyelenggarakan atau membuka kelas internasional yang dibuka sebelum SMUP di 2 tahun terakhir. Sebelumnya juga kita sudah menerima kelas internasional yang mereka masuk ke Unpadnya itu melalui jalur SBMPTN, kemudian pada saat masuk ditawari untuk masuk ke kelas internasional. Nah, kemudian berikutnya setelah SMUP dibuka, kita juga sama menerima, artinya dari awal menawarkan kepada calon mahasiswa baru untuk masuk ke program-program kelas internasional ini. Banyak hal yang bisa diperoleh di kelas internasional ini, karena mereka akan mendapatkan satu pengalaman internasional atau international exposure, baik berupa keterlibatan mereka di dalam kegiatan-kegiatan international conference misalnya, ataupun mereka juga mengikuti pertukaran pelajar sandwich program ke luar negeri, ke universitas yang menjadi mitra kerjasama dari Prodi Ekonomi Islam. Selama ini juga mahasiswa ekonomi Islam ada yang sudah mengikuti program-program ini ke luar negeri, diantaranya ke Ajou University di Korea. Dan tahun ini insya Allah menyusul ada 1 orang mahasiswa. Kemudian ke depannya juga kita akan memperluas kerjasama ini ke beberapa universitas di luar negeri yang tentu yang bekerja sama dengan ekonomi Islam itu bukan hanya mesti sama-sama mereka memiliki program ekonomi Islam, tapi juga program yang inline, misalnya bisnis. Artinya di sini mereka belajar ekonomi Islam, kemudian ketika keluar mereka bisa belajar bisnis. Nah, itu juga sangat dimungkinkan. Nah, yang belakangan yang sudah ada insya Allah akan dilakukan tindak lanjut follow up dengan satu universitas di Malaysia. Ya, itu juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan international exposure ya. Nah, banyak hal kelebihan atau keuntungan dari mahasiswa yang mengikuti program internasional ini, selain dari segi
mereka bisa mengasah kemampuan bahasa Inggris karena di dalam aktivitas pembelajaran kan tentu mereka berinteraksi di kelas itu dalam bahasa Inggris ya, baik dengan temannya atau dengan dosen di dalam menyampaikan pembelajaran seperti itu. Dan tentu ini juga di era global sangat membuka peluang bagi mahasiswa kelas internasional ini untuk bisa menjadikan ketika lulus itu memiliki daya saing bukan hanya di level lokal tapi di internasional dengan kemampuan bahasa Inggris yang bagus, kemampuan international exposure, mereka bisa bersaing itu untuk mendapatkan posisi pekerjaan di bidang-bidang tadi bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara. Sekarang kan sudah mulai berkembang yang namanya industri keuangan Islam itu bukan hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia dan bukan hanya di negara Muslim saja, tapi di negara-negara yang non-Muslim pun juga berkembang. Kita kan ketahui bahwa di Eropa itu yang menjadi pusat keuangan global Eropa itu bukan di negara Muslim, tapi di Inggris. Nah, Ruli juga tahu. Kalau di Asia kan di Malaysia ya. Sekarang Indonesia mulai menyusul, insya Allah. Nah, seperti itu artinya ini membuka peluang bagi mahasiswa kelas internasional untuk mereka nanti bisa berkarir bukan hanya di dalam negeri, tapi mereka bisa bersaing di luar negeri untuk baik di sektor keuangan Islam maupun di industri real atau di sektor real di industri halalnya. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, bahwa jika kita mengikuti program internasional itu membuka kesempatan kita untuk semakin banyak nih manfaat yang kita peroleh, entah itu pertukaran pelajar, lebih mengaktifkan diri lagi untuk internasional dan menguatkan lagi daya saing teman-teman nih di saat nanti setelah lulus seperti itu. Pak, ini mungkin sebagai keresahan Ruli juga ya Pak, di dalam Ruli pribadi nih. Kalau misalkan ikut program internasional ini kira-kira harus jago bahasa Inggris nggak sih Pak? Nah, sebenarnya ada persyaratan untuk TOEFL. Tapi sebenarnya mereka yang bahasa Inggrisnya biasa-biasa itu ketika masuk itu akan secara otomatis terasah kemampuan bahasa Inggrisnya. Karena mereka akan masuk ke dalam satu lingkungan, satu ekosistem di mana memacu si mahasiswa ini untuk memperkuat kemampuan bahasa Inggris. Dan nah ini bisa dilakukan sehingga jangan sampai karena misalnya saat ini kemampuan bahasa Inggrisnya belum begitu bagus sehingga menjadi penghalang. Tidak seperti itu, tapi justru dengan semangat ini bahkan kan itu sebenarnya langsung praktek di kelas, langsung berinteraksi. Si mahasiswa yang tadinya biasa-biasa kemampuan bahasa Inggrisnya akan mengalami peningkatan. Bahkan mereka juga akan lebih percaya diri lah. Karena tadi bahwa mereka diberikan kesempatan yang luas untuk ikut international conference. International conference itu pasti pakai bahasa Inggris ya, bahasa pengantarnya. Sehingga mau tidak mau juga akan terpacu untuk memperkuat kemampuan bahasa Inggris supaya lebih bagus. Jadi jangan khawatir bagi calon mahasiswa misalnya yang saat ini merasa kurang percaya diri, calon peluang sangat terbuka dan bisa menjadi daya tarik untuk memperkuat kemampuan bahasa Inggris. Selain mendapatkan tadi international exposure tadi ya di kelas internasional ini gitu. Asalkan niat mah bisa ya. Iya betul, niat dan motivasi yang kuat tentunya. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Gak usah ragu kalau misalkan teman-teman berminat banget nih untuk mengikuti program internasional dari Ekonomi Islam FEB Unpad seperti itu. Karena jika kita memasuki program internasional ini, kita akan learning by doing gitu loh teman-teman. Jadi nanti juga lama-lama kita bisa. Seperti itu ya Pak? Iya betul. Oke Pak. Selanjutnya nih Pak, ada yang Ruli kepo juga nih Pak. Dari aktivitas-aktivitas apa aja sih sebagai mahasiswa ekonomi Islam selain belajar nih Pak? Mungkin ada program-program kerja nggak sih Pak dari himpunan mahasiswa seperti itu? Iya, baik. Nah, mahasiswa di ekonomi Islam selain dituntut mereka mampu berprestasi secara akademik, dari program studi sangat mendorong mahasiswa juga bisa melakukan aktivitas ekstrakurikuler ya, akademik yang bisa menunjang, mempertajam soft skill mereka. Jadi jangan sampai mahasiswa itu aktivitasnya hanya satu, belajar di kampus, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk memperkuat soft skill mereka. Karena ini di era sekarang ini, ketika mereka masuk ke pasar kerja lulusan tadi, tidak cukup mereka hanya punya menyandang prestasi IPK tinggi, tapi mereka tidak punya kemampuan leadership.
tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, tidak punya kemampuan critical thinking, tidak punya kemampuan bahasa yang bagus. Nah, dari kegiatan-kegiatan mahasiswa ini sebenarnya potensi tadi bisa digali. Leadership-nya, kemudian communication skill-nya, critical thinking-nya, kemudian kemampuan bahasanya itu bisa dipertajam. Nah, saat ini kan alhamdulillah kalau saya perhatikan di aktivitas himpunan mahasiswa ekonomi Islam ini banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik berskala lokal maupun nasional atau internasional ya. Di antaranya yang saya tahu dan selalu dipantau kegiatan-kegiatan mahasiswa ini, dan juga tentu sebagai prodi sangat mendukung, mensupport penuh dari kegiatan-kegiatan dilakukan ini, karena tadi tujuannya adalah untuk meningkatkan soft skill mereka, dan ini juga sebenarnya membantu prodi untuk pencapaian capaian pembelajaran lulusan. Nah, diantaranya kegiatan yang rutin dilakukan tahunan ada beberapa ya, seperti Pajajaran Islamic Economic Summit ya, yang merupakan agenda tahunan dari HIMA yang mengundang mahasiswa-mahasiswa, baik mahasiswa UNPAD atau mahasiswa di luar UNPAD dari program studi ekonomi Islam untuk melakukan kegiatan akademik yang berupa perlombaan-perlombaan yang tentu sangat memberikan manfaat bagi mahasiswa. Itu berupa lomba karya ilmiah dengan topik ekonomi dan keuangan Islam, kemudian seminar-seminar, kemudian lomba business competition ya. Kemudian juga ada Islamic Economic Competition yang ini non akademik, yang tujuannya adalah untuk menjalin silaturahim antara mahasiswa-mahasiswa di prodi ekonomi Islam dengan mahasiswa dari luar. Karena kita juga tidak mungkin hidup sendiri dalam lingkungan yang terbatas. Harus juga membuka keluar, membuka wawasan. Nah, di ini saya juga sangat bangga ini dengan aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Mereka bisa juga menjalin komunikasi dengan mahasiswa-mahasiswa di luar yang manfaatnya sangat besar. Kemudian yang kedua juga mahasiswa alhamdulillah selama ini memfasilitasi untuk pelatihan inkubator bisnis syariah ya, atau yang disingkat dengan IBIS. Karena tadi bahwa di capaian pembelajaran prodi itu ada salah satunya adalah entrepreneur. Artinya entrepreneur yang berbasis syariah. Nah, ini tentu bisa diasah. Salah satunya mahasiswa melakukan satu kegiatan rutin inkubator bisnis syariah. Karena saya perhatikan ternyata mahasiswa sekarang itu lebih kreatif. Mereka ada yang sudah mulai merintis usahanya itu sejak kuliah ya. Nah, hanya bedanya kalau di prodi ekonomi Islam itu adalah bagaimana berbisnis tapi landasan syariahnya ini bisa diimplementasikan. Mereka kan tahu ketika di bangku kuliah bahwa bisnis syariah itu beda dengan, ada perbedaannya dengan praktek bisnis pada umumnya gitu. Karena di sini betul-betul nilai-nilai syariah itu harus diimplementasikan. Ya. Karena ada prinsip-prinsip yang harus dipegang, kemudian ada juga transaksi-transaksi yang menjadi rambu-rambu larangan ketika berbisnis secara syariah. Bahkan juga dalam Islam itu kan kalau berbisnis itu tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan profit di dunia, tapi lebih jauhnya adalah mendapatkan falah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, seperti itu. Dan mahasiswa alhamdulillah sudah melakukan program rutin untuk menyiapkan ini. Kemudian satu lagi kegiatan ini yang kaderisasi di prodi ekonomi Islam itu di kegiatan mahasiswanya alhamdulillah selama ini berjalan melalui program OASIS ya, pengenalan akademik, orientation academic for Islamic Economic Student ya. Itu merupakan ajang kaderisasi bagi mahasiswa baru untuk berkiprah di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Sehingga dari awal masuk itu mahasiswa sudah dikader supaya mereka bisa nanti meneruskan generasi seniornya untuk melanjutkan berbagai aktivitas yang sangat banyak. Dan tentu tadi kalau misalkan mahasiswa bisa beraktivitas dari awal, aktivitas non akademik, ekstrakurikuler, tentu antara kegiatan akademik dan non akademik ini akan sejalan. Jadi di satu sisi mereka bisa berprestasi, mencapai prestasi akademik, tapi juga soft skill-nya juga mereka akan terasa. Sehingga tadi bahwa ketika menjadi lulusan, mereka bukan hanya menjadi mahasiswa yang punya IPK tinggi, tapi tidak bisa apa-apa ketika kerja. Tapi mereka
punya IPK tinggi, berprestasi secara akademik, dan juga punya soft skill yang bagus, leadership-nya bagus, communication skill-nya bagus, kemudian critical thinking-nya bagus karena saling berinteraksi ya. Dan tadi kemampuan bahasa asingnya juga bagus. Oke, begitu ya teman-teman, menarik banget nih jawaban dari Pak Copian di pertanyaan kali ini. Karena Ruli pribadi setuju banget nih terkait hal ini. Karena kita kuliah nggak terlalu sibuk-sibuk akademik terus gitu. Karena bisa banyak banget kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di luar akademik. Oh iya, Ruli juga inget nih kata-kata dari kakak tingkat dari ekonomi Islam. Kenapa sih IPK itu cuma 4? Kayak gitu katanya. Dan jawabannya karena 96-nya bisa kita dapatkan di luar akademik seperti itu teman-teman. Jadi banyak banget nih aktivitas yang bisa teman-teman lakukan jika menjadi mahasiswa ekonomi Islam. Seperti itu ya Pak? Iya, betul. Oke, selanjutnya nih Pak, ada banyak pertanyaan juga nih dari teman-teman. Kira-kira jika kita berkuliah di ekonomi Islam, rata-rata lulusnya setelah berapa tahun kuliah nih Pak? Biasanya. Nah, ini menarik nih untuk mahasiswa sekarang. Mereka tentu ketika masuk kuliah ingin tahu kira-kira mereka akan menghabiskan berapa lama sampai dengan lulus nih. Sehingga ini juga merupakan bekal ya bagi mahasiswa untuk mempersiapkan, termasuk juga bagi orang tuanya ya. Nah, kalau kita melihat pengalaman dari mahasiswa Prodi Ekonomi Islam sampai lulus itu rata-rata mereka bisa menyelesaikan studi 8 semester atau 4 tahun ya. Tapi juga Prodi Ekonomi Islam sudah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat. Artinya kalau selama ini rata-rata ada di 8 semester, bagaimana bisa meningkat ke 7 semester. Dan ini juga sudah mulai terjadi peningkatan dengan adanya upaya melalui penyusunan kurikulum, di mana di semester 8 itu mata kuliahnya hanya 1 atau 2, maka mahasiswa bisa menyelesaikan kuliah 7 semester. Itu sudah mulai terjadi peningkatan mulai di angkatan 2017 itu yang 16 yang selesai di 7 semester itu semakin banyak. Bahkan nanti bisa dominan. Kalau sebelumnya di 8 semester, nanti bisa di 7 semester. Karena itu betul-betul harus dibuat satu skema yang bagaimana mempersiapkan mahasiswa dari awal bisa menyelesaikan kuliah di Prodi Ekonomi Islam ini 7 semester. Jadi begitu akhir 7 semester itu mereka sudah siap untuk menyelesaikan skripsi dan siap sidang. Nah, sehingga bisa dinyatakan lulus menyelesaikan 7 semester seperti itu. Karena ini juga berkat bantuan kolaborasi antar prodi dengan dosen-dosen di Prodi Ekonomi Islam yang membantu membimbing mahasiswa. Karena mahasiswa ini perlu diarahkan dari awal, terutama mahasiswa yang mereka sudah masuk menginjak ke semester 6. Semester 6 untuk mempersiapkan penyusunan skripsi, dan ini sudah mulai diarahkan oleh prodi untuk berkonsultasi dengan calon-calon pembimbing, yaitu dosen-dosen yang mengajar di Prodi Ekonomi Islam sesuai dengan topik peminatan mereka. Dan ini juga sudah terbukti tadi terjadi peningkatan mahasiswa yang bisa menyelesaikan di 7 semester. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi buat rata-rata untuk lulus nih di Prodi Ekonomi Islam itu sekitar 8 semester atau 4 tahun. Tapi buat teman-teman yang pengen buru-buru, mungkin pengen buru-buru berbisnis atau pengen buru-buru nikah, itu bisa banget teman-teman mengusahakan untuk lulus di semester 7 seperti itu teman-teman. Oke Pak, selanjutnya ada yang sedikit banyak dipertanyakan juga nih Pak oleh calon mahasiswa dan mahasiswa mungkin ya. Alumni dari program studi ekonomi Islam itu kebanyakannya kerja di mana ya Pak setelah lulus seperti itu? Nah, kalau kita melihat pada tracer study ya, penelusuran lulusan dari Prodi Ekonomi Islam selama ini, mereka tersebar di beberapa sektor atau beberapa bidang. Ada yang melanjutkan ke jenjang S2 karena mereka tentu ingin berkarir sebagai akademisi, peneliti. Nah, ini jumlahnya cukup banyak ya, kalau saya perhatikan. Kemudian yang kedua, ada yang berkarir di sektor keuangan. Kemudian ada juga yang berkarir sebagai entrepreneur dan juga berkarir tentu di
apa namanya di sektor keuangan tapi non komersial yang sekarang juga sudah mulai ini. Sekarang sudah mulai tren bahwa sektor sosial non komersial Islam atau yang kita kenal kan ada sekarang ada apa namanya lembaga-lembaga zakat, Jiswab ya. Itu juga menjadi bagian dari tempat berkarir bagi mahasiswa lulusan prodi ekonomi Islam. Nah, jadi sebarannya seperti itu. Dan ini juga tentu dipersiapkan oleh prodi supaya mahasiswa ekonomi Islam ini betul-betul bisa menempati posisi yang penting di bidang-bidang tersebut. Di industri halalnya, kemudian di sektor keuangannya, kemudian di apa namanya sebagai akademisi, kemudian di social voluntary sector, ya seperti itu. Oke, seperti itu ya Pak. Oke teman-teman, banyak sekali ya ternyata prospek kerja yang bisa kita raih nih setelah lulus dari prodi ekonomi Islam. Entah itu mau melanjutkan ya Pak ke S2, terus bisa juga bekerja di pemerintahan, di keuangan, entah itu di bank ataupun di tempat belanja online seperti itu, seperti Shopee mungkin. Di e-commerce ya. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, ada yang Ruli kepo juga nih Pak. Mungkin teman-teman calon mahasiswa juga pada kepo nih perihal apa aja sih beasiswa yang bisa kita dapatkan nih Pak kalau di prodi ekonomi Islam. Nah, sebenarnya peluang untuk mendapatkan beasiswa itu bagi mahasiswa itu sangat terbuka ya. Selama ini mahasiswa ekonomi Islam juga mereka bisa meraih atau mengakses beberapa peluang beasiswa, diantaranya beasiswa dari Bank Indonesia ini. Ada beberapa tahun belakangan mahasiswa ekonomi Islam selalu mendapatkan, kemudian dari alumni, kemudian dari kementerian, dan dari lembaga-lembaga yang lain sangat terbuka, bahkan juga dari perusahaan swasta. Sehingga ini tentu tadi bahwa ketika mahasiswa ini mampu berprestasi baik secara akademik maupun non akademik, maka peluang untuk meraih beasiswa dari yang saya sebutkan tadi itu sangat terbuka. Ya, tentu biasanya yang paling paling membanggakan itu bagi mahasiswa ya ketika mereka selama kuliah itu pernah mendapatkan beasiswa. Itu ada kebanggaan tersendiri dan ini juga didorong karena itu merupakan satu kebanggaan bagi seorang mahasiswa ketika kuliahnya dia pernah mendapatkan beasiswa. Bisa masuk CV ya Pak? Ya betul. Nah ini kan ada catatan berarti dia itu mendapatkan approval lah istilahnya, pengakuan dari institusi. Apalagi sekarang juga di implementasi Kampus Merdeka ada juga skema beasiswa yang dikaitkan dengan pembelajaran Kampus Merdeka, yaitu melalui magang. Seperti magang di BI. Mereka magang di BI itu selama magang bisa sampai 2 semester itu mendapatkan ada uang saku. Jadi selain mendapatkan pengetahuan, kemudian juga mereka bisa mengkonversi nilai dari magangnya. Mereka juga mendapatkan bahkan mereka punya peluang satu saat ketika ada rekrutmen itu menjadi suatu prioritas. Nah, ini alhamdulillah di prodi ekonomi Islam ini kan diimplementasi Kampus Merdeka sudah mulai berjalan, baik itu tadi selain magang itu ada juga pertukaran pelajar, kemudian dengan satu lagi kewirausahaan. Nah, seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman, banyak banget nih beasiswa-beasiswa yang bakalan menanti kalian jikalau kalian nantinya menjadi mahasiswa ekonomi Islam FEB Unpad, seperti itu Pak. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak. Mungkin ini sedikit unik sih Pak pertanyaannya. Tentang perbedaan apa sih yang kira-kira ada di ekonomi Islam dan nggak ada di yang lain? Ya. Oke. Nah, di ekonomi Islam di kita di Unpad ini mereka kan dibekali dengan kemampuan dari segi metodologi, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Mungkin Ruli juga sebagai mahasiswa mendapatkan bahwa di ekonomi Islam itu mata kuliah kuantitatifnya cukup banyak. Ini sebenarnya untuk membekali mahasiswa kemampuan kuantitatif yang nantinya bisa berguna pada saat mereka melakukan riset. Nah, yang kedua adalah tadi ada mata kuliah yang disesuaikan dengan
tuntutan pasar. Seperti tadi kita ada mata kuliah industri halal dan pasar modal yang itu sedang tren, karena yang namanya ekonomi Islam itu bukan hanya sektor keuangan, bukan hanya keuangan yang selama ini kan yang berkembang keuangan, karena memang awalnya yang dikembangkan adalah keuangan syariah. Tapi sekarang sudah mulai sektor realnya, artinya industri halal, dan prodi ekonomi Islam ini mencoba untuk mengakomodir ini, yaitu salah satunya dengan ini baru satu ya, mata kuliah industri halal. Mata kuliah lainnya ada seperti ekonomi pembangunan Islam yang juga mengkaji mengenai fenomena-fenomena pembangunan yang ada, tapi dilihat dari perspektif Islam seperti itu. Sehingga kemampuan diharapkan dari prodi ekonomi Islam ini adalah mereka kuat di kuantitatif, di metodologi, juga kuat dengan current issues, isu-isu yang sekarang sedang berkembang yang menjadi tuntutan dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik di Indonesia maupun di lingkup lokal maupun global. Oke, begitu ya teman-teman. Oke Pak, terkait hal unik lagi nih Pak. Katanya kalau misalkan pengen lulus di ekonomi Islam FEB Unpad tuh harus hafal juz 30 ya Pak? Ya nggak sih? Ya, ini ya yang menarik bahwa di prodi ekonomi Islam ada syarat bagi mahasiswa untuk bisa menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana ya. Yaitu sebelum melakukan sidang ujian skripsi, mereka sebelumnya harus lulus ujian hafalan dan ujian pemahaman Al-Quran dan hadis. Tadi untuk Al-Quran, untuk hafalannya juz 30 ya. Nah, ini bertahap, mungkin nanti bisa berkembang. Nah, kemudian selain itu juga yang diharapkan atau dituntut mahasiswa adalah mereka juga paham, diuji mengenai ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan ekonomi. Pemahamannya seperti apa. Jadi bukan hanya hafal seperti hafalan juz 30, dia bisa menghafal surat-surat itu. Tapi juga lebih dari itu adalah makna atau pemahaman dari ayat-ayat tersebut. Apalagi dikaitkan dengan ekonomi. Nah, karena kita juga kan sebenarnya kenapa ada ujian seperti ini, karena di perkuliahan juga ada mata kuliah yang penunjangnya yaitu Al-Quran dan hadis dan ekonomi. Jadi wajar kalau misalnya di akhir calon mahasiswa yang akan lulus ini mereka harus paham mengenai dalil-dalil berkaitan dengan ekonomi Islam, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Itu mungkin satu keunikan ya. Ya, benar banget Pak. Terus Pak, karena waktu udah mepet juga nih Pak, boleh mungkin Pak closing statement dari Bapak dan mungkin motivasi nih buat teman-teman calon mahasiswa tentunya. Oke. Baik, bagi calon mahasiswa yang berminat untuk studi di prodi ekonomi Islam, jangan ragu-ragu dan bisa diniatkan, karena di prodi ekonomi Islam ini kita belajar ekonomi dalam perspektif umum juga dalam perspektif syariah. Kalau kita kaitkan dengan niat dan tujuan bahwa ekonomi Islam ini kan tadi dikatakan bahwa tujuannya itu bukan hanya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, hanya sekedar mendapatkan hal yang nilainya material di dunia, tapi juga di akhirat yang disebut dengan pahala. Dan tentu segala sesuatu harus diniatkan dengan ibadah dan harus penuh motivasi. Nah, di ekonomi Islam ini saya selalu memotivasi mahasiswa untuk selalu memiliki semangat yang tinggi, semangat untuk berprestasi akademik, semangat juga untuk mengembangkan soft skill mereka di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh mahasiswa kerjasama dengan prodi ekonomi Islam. Seperti itu. Jadi sangat menarik ketika menjadi bagian dari prodi ekonomi Islam. Insya Allah dari segi silaturahim juga sangat erat antara dosen dengan mahasiswa, dosen dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa, seperti itu. Sehingga menjadi satu keluarga besar ekonomi Islam. Gak akan nyesel ya Pak? Ya, insya Allah. Oke, gitu aja ya teman-teman closing statement dari Kaprodi Ekonomi Islam. Oke, buat teman-teman calon mahasiswa baru FEB Unpad dimanapun kalian berada, dan itulah yang menjadi penutup dari sesi virtual open day pada sesi kali ini, kayak gitu. Gak kerasa ya teman-teman, karena kita udah ngobrol-ngobrol nih sekitar 45 menit. Tadi kita berbincang
seru nih sama Pak Jupian seperti itu. Oke, sebelum ditutup mungkin Ruli berterima kasih banyak nih kepada Ya, Pak Jupian. sama-sama. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan terkait dengan informasi mengenai Prodi Ekonomi Islam FEB Unpad ini. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Dan mungkin cukup sekian ya teman-teman semua. Tetap semangat terus untuk tetap berjuang. Buat teman-teman yang belum rezekinya di SNMPTN, semoga bisa diterima di jalur lain. Dan semangat buat teman-teman yang sedang SBMPTN dan mungkin yang nanti kurang berbahagia juga di hasil SBMPTN-nya, mungkin ada jalur lain juga teman-teman. Jadi harus tetap semangat terus ya teman-teman. Mungkin cukup sekian aja dari Ruli dan Pak Jupian. Sekian, salam bahagia teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.